Setahu saya sesuai cerita suaminya malah banyak difitnah. Orang saya hidup susah sama dia. Karena kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Bahkan sampai aku tuh gini loh Mas, aku tuh sholat rajin, ngaji rajin, apa semuanya rajin. Itu aku tuh cuma satu Mas tujuannya. Bukan buat ini lagi, bukan buat ngusir ilmu hitam lagi. Tapi udah kayak gini, ya udah ya Allah, pokoknya aku ibadah ini hanya untuk mempersiapkan kematianku biar indah. Ya ampun. Habis itu aku disuruh berendam di kolam besar Mas, kolam sama suami aku. Suami aku nggak ada efek apa-apa, ya. Tapi aku tuh langsung menggigil, gini. Oh beda ya? Iya. Masuklah itu ke dalam rumah nih Mas. Masuk ke rumahnya dia, kita udah ganti baju. Di situ 5 orang. Dan di situ pun itu disebutkan siapa suspeknya yang ngirim. Terus kenapa kamu nggak mau keluar dari ini? Makhluk yang ada di badan aku itu bilang bahwa orang ini harus mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalamin gangguan, yang gue bilang gangguan ini serem banget di rumahnya sendiri. Dan sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Ega. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Halo Kak Ega. Thank you ya Kak ya udah datang ke sini buat ceritain ceritanya nih. Yang katanya Sama-sama. Masih gangguan ini masih dialamin sampai sekarang. Itu awalnya kenapa kok bisa ngalamin gangguan yang katanya Kak Ega tuh udah parah banget nih, udah sampai ke dokter, udah sampai kemana-mana katanya ya. Itu kenapa awalnya? Iya. Jadi gini Mas Gilang, aku tuh di tahun 2016 itu kan bikin usaha nih awal mulanya sama suami, ya kan. Berdasarkan dari cerita yang aku kumpulin nih dari ustadz-ustadz yang ruqyah aku nih, namanya sekian si ini gitu ya, dari saingan bisnisku gitu kan. Nah jadi ya itu sepertinya dari bisnis itu jadi sih. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Oke, persaingan bisnis yang Kak Ega jalanin sama suami berarti ini. Betul. Dan lalu ini ada video-videonya, video-video dokumentasi selama Kak Ega ruqyah atau apapun yang terjadi di rumah. Kak Ega sempat foto ya waktu itu ya? Foto, ya. Wah ini good banget deh. Jadi sahabat lonceng di rumah juga ini, gue bilang ya, kalau ngalamin kejadian-kejadian horor jangan lupa difoto, jangan lupa didokumentasin. Kalau mau cerita gitu itu bisa jadi nilai plus juga, karena kadang-kadang penonton minta mana dokumentasi aslinya, mana fotonya, kadang gitu mintanya. Sebenarnya sih bukan dokumentasi yang benar-benar foto, cuma waktu itu karena aku berdiskusi dengan banyak ustadz gitu kan, dengan orang-orang yang menolong aku, akhirnya dokumentasi itu tercapture dari conversation kita lah, percakapan kita. Jadi ada foto, terus ada percakapan. Jadi yang memang benar-benar ini kejadiannya real, ya kan? Yang aku juga di situ juga ada tahun-tahunnya, sehingga Mas Gilang bisa tahu tahun berapa aku konsultasi dengan si A, si B, si C gitu. Jadi ada rekamnya nih, ada rekam. Capture itunya ada, capture tanggal-tanggalnya. Wow, ini gila sih, keren-keren banget. Dan ini mungkin ditahan dulu ya kayak ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Ega, nonton video ini dari awal sampai habis, karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke, Kak Ega, ini langsung kita mulai ya Kak ya ceritanya. Oke. Kejadian itu di tahun 2017 sebenarnya Mas Gilang. Jadi memang aku tuh sama suami kan kita bikin perusahaan berdua, usaha lah berdua. Karena kan memang basicnya kita tuh nggak pengen jadi karyawan lah, go freedom lah pokoknya ya kan. Kita bikin lah
perusahaan sendiri yang dimana kita berurusan dengan banyak orang, ya kan. Nah, di situ mulailah ada muncul tuh gejala-gejala yang aku pikir, ini kok kayaknya aneh ya. Kayak misalnya contoh, kupingku tuh selalu berdengung setiap kali lagi azan. Oke. Jadi lagi azan itu kupingku berdengung, terus udah gitu denger murotal, ngaji dan segala macam itu berdengung sampai hampir tidak terdengar. Sebelumnya nggak pernah begitu? Sebelumnya normal. Berarti baru ini kayak gitu ya? Iya, Baru di tahun 2017 itu berdengung terus kupingku. Nah, memang kan waktu pada saat itu tuh lagi gencar-gencarnya apa sih ruqyah dan segala macam gitu loh, Mas Gilang, ingat kan ya? Jadi ada beberapa ustadz-ustadz tuh yang bikin ruqyah massal dan segala macam ya. Jadi adalah salah satu ceramah yang dari almarhum Ustadz Syekh Ali Jaber yang bilang bahwa kalau kuping kita berdengung pada saat mendengarkan ayat-ayat suci, itu kan berarti ada jin di dalam tubuh. Nah, saat itu tuh aku nggak realize tuh kalau misalnya memang, oh ini aku diapain gitu loh sama orang tuh, nggak ada. Nah, kejadian itu berlanjut sampai aku itu di tahun 2018. Setiap hari aku ngerasa ada orang yang ngebuntutin aku. Waktu pada saat itu, aku jalan ke mall nih Mas Gilang ya. Tiba-tiba tuh kayak ada yang ngeliatin aku, terus kayak gitu loh. Iya, jadi ada perempuan, sosoknya panjang, rambutnya gitu kan. Jadi kalau kita bilang tuh kayak suspek yang ngirim aku lah ibaratnya gitu ya. Iya. Kok nih kayak sosoknya dia gitu ya, kok tiba-tiba ada di samping aku. Terus udah gitu malam-malam nih, setiap malam itu kan aku selalu sholat ya Mas. Jam berapa nih? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi sholat. Kalau kita habis ngambil wudhu, itu kan kita baca doa dulu tuh di depan kamar mandi pastinya kan. Nah, di sebelah aku itu ada sosok berdiri Mas. Pas lagi baca doa? Pas lagi baca doa. Jadi kalau kita giniin tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya kita lagi baca doa, itu ada sosoknya. Nah, sampai akhirnya masuklah ke ruang makan tuh. Nah, dulu tuh ruang makan aku itu nggak ada meja makan, Mas. Jadi ruangan kosong aja gitu kan ya. Ruangan kosong. Nah, di situ dekat dengan laundry room. Tempat cuci lah gitu kan, buat jemur, buat nyuci, buat taruh anduk gitu ya. Nah, di situ tiba-tiba ada orang berdiri Mas, dengan mata tuh yang tajam, dia melotot, terus dia gini. Cuman ngeliatin aja. Nah, karena aku itu nggak tahu apa, akhirnya nyalain lampu dong. Nyalain lampu. Oh nggak ada nih, mungkin itu hanya gangguan biasa gitu kan ya. Ah udahlah ini paling cuman halusinasi lah gitu kan, udah. Sholat lah itu di situ. Nah biasanya kalau sholat tuh nggak ada masalah Mas. Sampai pada aku sujud. Kita kan kalau sholat itu nggak boleh nutup mata ya. Iya. Ya kan, harus melek gitu. Nah pas sujud, itu kayak ada kaki besar, kayak mau nginjek kepalaku Mas. Jadi kayak diginiin gitu loh. Ah, itu berasa ya? Berasa banget. Karena ada bunyi tepak gitu, jadi aku tuh realize kan bahwa oh ini bukan lagi cuman halusinasi aku, ini tuh udah beneran sosok gitu loh. Selesai sholat, tahiyat terakhir, udah. Jadi kalau misalnya Mas tahu kan ada film-film serem tuh Makmum, kayak gitulah Mas. Tapi ini tuh yang bener-bener sosoknya tuh ngedeketin aku tuh mau nginjek kepala aku. Jadi ya udah, karena itu kejadian malam, tengah malam dan gak ada yang bangun. Jadi akhirnya aku langsung salam, assalamualaikum, selesai, masuk kamar, langsung menggigil, ketakutan, yang aku takut. Karena memang sampai separah itu sosoknya, ya kan? Nah, setelah kejadian itu, aku tuh entah kenapa tiba-tiba payudaraku bengkak. Payudaraku bengkak besar, ya kan? Terus dioperasi, ya kan? Operasi pertama berjalan lancar. Nah, entah kenapa tiba-tiba bengkak lagi, Mas. Beberapa bulan kemudian tuh bengkak lagi. Sampai akhirnya dioperasi kembali.
Nah, mohon maaf nih ya Mas, kan payudara tuh sebesar inilah, taruh lah ya. Mas Gilang tahu kan mangkok mie ayam kan? Iya. Nah, mangkok mie ayam itulah semua kelenjar yang ada di dalam payudara aku tuh dikeluarin. Gila. Secara logikanya, harusnya aku udah nggak punya payudara, Mas. Iya. Iya dong, karena kelenjarnya udah diambil semua jaringannya, ya kan? Terus mau ada apaan lagi? Kan udah nggak ada. Apa yang bikin besar udah nggak ada. Nah, itu ternyata waktu pada saat aku, itu kan dalam kondisi bolong ya. Payudara aku tuh bolong, Mas. Selama 6 bulan tuh payudaranya bolong. Bener-bener bolong. Aduh. Jadi, dan itu selalu keluar nanah. Aduh. Keluar nanah terus. Padahal aku rutin ke rumah sakit dibersihin. Terus aku juga rutin, ya aku kan orangnya seapik itu ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu aku tuh orangnya apik banget. Jadi memang benar-benar yang nggak mungkin lah sampai luka itu nggak aku bersihin. Walaupun bolong aku harus masukin spuit itu loh apa yang suntikan suntikan besar tuh aku masukin ke dalam payudara loh. Jadi masuk, ini payudara, ini dimasukin Mas, lubangnya gitu, dibersihin kayak gitu. Dan itu masih keluar nanah terus. Nah, sampai pada akhirnya karena dengungan itu dan nanahnya terus keluar, aku beranikan diri untuk bertanya sama temanku. Waktu itu sekitar tanggal 8 Juli 2018. Aku bilang gini, Mas, kok aku mau diruqyah ya? Kenapa? Emang ada masalah apa? Nih teman dekat aku. Kuping aku tuh berdengung. Dan sampai detik ini, payudara aku selalu keluar nanah. Aku nggak tahu kenapa. Dan aku selalu diikutin sosok. Aku nggak ngerti, Mas, ini apa? Bilang gitu kan. Apakah aku memang ketempelan? Kan kalau orang sekarang banyak ya yang bilang ketempelan lah, bilang sawan lah gitu kan. Atau gimana ya, Mas? Bilang gitu kan. Oh, ya udah kalau gitu, kamu kapan ada waktu main ke tempat aku, gitu kan? Ya udah, akhirnya diajaklah itu ke tempatnya si temanku ini. Bertemulah dengan Ustadz. Oke. Gitu. Tapi sebelumnya ada ini nggak Kak? Ada, maksudnya dari medis itu ada penjelasannya nggak sebelumnya ya? Maksudnya ini kenapa terus-terusan kayak gitu? Kenapa nggak sembuh-sembuh? Padahal udah operasi 2 kali. Iya. Jadi memang dari medis itu ya bilangnya ya ada kelenjar. Ada jaringan yang tumbuh tidak sesuai, bukan tumor ya, karena memang tidak aktif, si kelenjarnya itu tidak aktif. Tapi kalau misalnya mau dilihat tuh kayak tetelan aja gitu loh Mas, tetelan. Mas tahu kan tetelan yang itu, tapi banyak, tapi dalam kondisi yang banyak banget tuh yang satu mangkok mie ayam. Dan ini jarang ditemuin, kasus case kayak penyakitnya kayak ini jarang ditemuin, kata dokter apa gimana? Kalau jarang ditemuin, mungkin banyak ibu-ibu yang punya masalah sama dengan aku ya. Mastitis gitu kan, itu kan sebenarnya hampir sama dengan seperti itu. Tapi kondisinya adalah mastitis itu yang keluar memang nanah, cairan ya. Nah kalau aku tuh udah gumpalan Mas. Oke. Jadi kayak daging-daging gitu, bukannya lagi cairan. Nah yang waktu itu dokter bilang, kok ini aneh ya, yang keluar itu biasanya kan cairan atau misalnya ya cuman segini lah kalau misalnya memang daging ya, tapi cuman segini gitu loh, nggak sampai yang satu mangkok mie ayam gitu Mas. Nah ini tuh kayak aneh aja gitu. Dan itu nggak kempes ya, keluar sebanyak itu ya? Iya aneh betul. Ya akhirnya Ustadz tuh tadi tuh. Sampai akhirnya aku ikhtiarnya ke Ustadz, ke yang non medis, ya kan. Aku minta diruqyah gitu kan. Nah dari ruqyah itulah hari itu tuh tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tuh sekitar tanggal 12-an ya. 12 Juli lah. Jadi tanggal 8 aku curhat, tanggal 12 aku datang ke tempatnya teman aku. Nah disitulah aku diruqyah. Singkat cerita, itu ruqyah kalau misalnya kita nih orang normal ruqyah itu paling cuma 5 menit sampai 15 menit. Aku tuh 2 jam Mas. Oke. Sampai ada macan keluar, terus ada pokoknya semua makhluk ada lah di badan aku. Dari situlah aku tahu bahwa ini penyakit mungkin adalah non medis, ya kan? Dan aku nggak sampai sepicik itu untuk menuduh ada kiriman gimana-gimana sih Mas. Cuman
pikir ya udahlah gue ketempelan kali atau ada jin yang masuk gitu kan, karena mungkin dari gaya hidup aku yang waktu pada saat itu terlalu cuek dengan sholat gitu-gitu kan ya. Jadi ya udah masih positive thinking aja gitu kan. Sampai pada akhirnya itu masih terus berlanjut walaupun sudah diruqyah. Sampai si ustadznya ngomong gini, ya udah kamu datang aja ke rumah aku. Gitu. Kamu datang aja nih ke rumah aku. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Iya, datang. Habis itu aku disuruh berendam di kolam besar Mas, kolam mungkin seruangan ini kali ya, sebesar ini kolamnya. Terus aku disuruh berendam sama suami aku nggak ada efek apa-apa, ya. Tapi aku tuh langsung menggigil, gini. Oh beda ya? Iya, aku mau keluar. Jadi gitu ngomongnya. Aku mau keluar dari sini, aku mau keluar. Aku udah nggak tahan. Jadi gitu, semegigil itu kan, aku mau keluar. Udah tuh, akhirnya kita keluar, kita mandi, ganti baju. Nah, proses ruqyah lagi lah, gitu. Proses ruqyah lagi. Nah, aku mau jelasin dulu, di kolam itu airnya tuh air hujan, Mas. Yang langsung dari langit. Yang memang kan kalau misalnya kita tahu dari hadis Rasulullah, untuk ngobatin penyakit tuh ada dari air hujan kan. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah itu. Masuklah itu ke dalam rumah nih Mas. Masuk ke rumahnya dia, kita udah ganti baju, disarunginlah aku dengan sajadah. Ya kan? Karena ustadznya laki-laki, berarti harus ada mahram kan? Ya. Harus ada mahramnya, ada muhrimnya. Jadi suamiku masuk. Di video lah itu. Di situ 5 orang. Dan di situ pun itu disebutkan siapa suspeknya yang ngirim, gitu kan. Terus dia bilang iya. Sampai 3 kali ditanya, jawabannya iya. Okay. Namanya itu. Terus kenapa kamu nggak mau keluar dari ini? Karena kan kita udah pernah sebelumnya nih, ruqyah ya kan. Takutnya nanti pas ada videonya kan, udah tiba-tiba disuruh keluar nggak mau gitu. Nah, karena memang kan udah ada 2 jam yang dulu nih, yang tanggal 12. Nah, yang ini kan tanggal 18 nih. Nah, tanggal 18 ini aku bilang, makhluk yang ada di badan aku itu bilang bahwa orang ini harus mati. Kenapa? Belum mati. Hah? Belum mati. Belum mati nggak boleh. Zolim, nggak boleh. Belum mati. Dia belum mati. Jadi dia nggak mau keluar. Dia belum mati. Saya nggak mau keluar karena dia belum mati. Terus ada lagi sosok yang bilang, kamu kenapa ada di sini? Terus nunjuk ke suami aku. Karena kamu terlalu baik. Setahu saya sesuai cerita, suaminya malah banyak difitnah. Orang saya hidup susah sama dia. Karena kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Karena kamu terlalu baik. Jadi sebenarnya yang dituju itu suami saya. Oh, mental kakak Iya, gitu. Kalau orang bilang sih Iga jarang ya. Iga jarang kan lebih ini ya, lebih mudah untuk masuk ya, gitu kan. Kalau menurut orang sih kayak gitu. Case-nya begitu ya, tapi banyak banget loh case-case mental itu ya. Iya, mental. Emang mental ke anaknya kadang, mental ke istrinya, banyak loh. Iya. Ternyata emang yang mau dikirim si Om nih. Iya. Mentalnya Si bapak ini yang mau dikirim jatuhnya ke aku. Jadi seperti itu. My God. Alasannya karena dia terlalu baik. Dia alasannya juga uangnya banyak di dia, gitu kan. Iya. Dia sakit hati. Sama? Dia sakit hati. Dia sakit hati sama saya. Dia sakit hati. Tapi insya Allah. Udah. Uangnya banyak di kamu. Jadi mungkin ya sampai seseram itu sih Mas. Sampai ngomongnya tuh gini. Gimana ya suara nenek-neneknya tuh kayak gini. Contohnya aja. Kamu itu ngambil uang saya. Itu yang saya tahu, katanya gitu. Terus ada berbagai macam suara sampai di dalam lagi ruqyah aja tuh Mas. Lagi dibacain ayat
ayat-ayat suci Al-Quran nih. Itu nyanyi aku, Mas. Nyanyi apa? Ingat nggak? Ada nanti di videonya. Oh, itu ada di video. Ada di videonya. Allaha sayubtilu. Oke. Apa yang kamu lihat sekarang? Kamu kepanasan kan? Gitu. Nyanyi. Jadi dibaca, di ngajiin tuh nyanyi. Singkat cerita, itu selesai. Keluar dari rumah Pak Ustadz. Saya muntah, Mas. Muntah. Semuntah-muntahnya. Saya keluarin semuanya. Nah, feeling kita kan udah selesai dong. Karena udah muntah nih. Udah keluar nih semuanya, ya kan. Ternyata nggak sampai di situ doang, Mas. Masih berlanjut. Nah, kelanjutannya adalah aku kan setiap malam itu selalu sholat, Mas. Kita kalau misalnya buka sajadah gimana, Mas? Tebar gini kan? Iya. Ya. Logikanya, kalau ada kotoran ada di situ, mencar nggak? Ada tanah deh, mencar nggak? Kegibas. Kibas kan? Nah, ini enggak, Mas. Selesai sholat, aku kan biasanya dari jam 3 sampai jam 5 nih, Mas. Jam 5 nih subuh, karena waktu pada saat itu, subuh itu di jam 4.45, hampir jam 5, ya kan? Nah, jadi sholat selesai subuh tuh jam 5, selesai zikir, digulung dong sajadahnya. Pas banget di tempat aku duduk nih, maaf ya, di pantat aku, itu tanah kuburan, Mas. Tanah kuburan warna merah. Dan itu ada fotonya. Kok bisa? Nah, yang aku heran, kalau misalnya memang itu dari plafon, itu masa di plafon warnanya merah? Kan gitu. Nah, ini warnanya merah. Itu dari mana? Aneh banget. Iya. Terus udah gitu, selesai kan? Nih, teror belum sampai di situ. Belum hot-hotnya nih, ya kan? Kepalaku pusing, Mas. Kita kalau kepala pusing, ibaratnya suka ngejambak-jambakin rambut kan? Ini kepalaku pusing, diginin aja nggak bisa, Mas. Dipegang gini, sakit banget. Sakit banget. Saking sakitnya, aku tuh sampai nggak tahu aku mesti ngapain ini. Minum Panadol udah, minum obat paracetamol udah, semuanya tuh udah. Mau yang migrain, mau yang apa, obat kolesterol, semuanya udah diminum, semua dicekokin udah. Itu nggak hilang sakitnya. Sakit kepala di sini sampai aduh aku sakit banget. Nah, akhirnya ikhtiarlah ke bekam, Mas. Nah, jadi ada tabib nih, bekam, ya kan? Karena tabibnya laki-laki, jadi cuma hanya di daerah sini aja nih, hanya di daerah leher. Oke, diniin terus lagi nih, Bu, sakit kepalanya banget ya? Iya. Ya udah nanti ya, saya coba bantu, gitu. Saya coba bantu. Sholat tahajud, Mas, itu di hidung saya itu keluar darah. Aduh. Bukan mimisan. Kalau mimisan tuh kan ngucur darah kan. Bukan. Jadi kayak bentuknya tuh kayak udah ati ayam keluar gitu. Pluk. Oh, udah ngeras ya? Iya. Jadi kayak, wah, kok ada darah tapi darah beku gitu. Wah, apa nih gitu kan. Terus saya di kamar mandi, kalau abis sikat gigi, kita kan suka keluar darah masih wajar ya. Ini enggak. Jadi waktu pada saat saya batuk tuh keluar tuh kayak pluk gitu juga darah. Dan darah itu saya ambil, saya fotonya ada. Kok setiap saya sholat tahajud, kenapa keluar darah ya? Keluar darahnya bukan ngucur. Kalau ngucur kan mimisan ya kan, atau ada pembuluh darah yang pecah gitu kan. Ini enggak. Jadi seaneh itu loh. Udah besokannya udah dibilang, yaudah nanti ya Bu, saya coba bantu gitu kan. Udah tanah kuburan sudah lewat, semua sudah lewat. Seminggu kemudian, Mas, tahu nggak apa yang terjadi? Itu belatung ada di tempat tidur aku. Dan belatung itu, jadi kan gini, aku tuh orang seapik itu. Jadi kalau udah AA, terus BB, terus ya. Jadi kalau aku tidur di sebelah kanan, maka aku akan tidur di sebelah kanan terus. Sampai kapanpun. Nah, jadi di tempat aku tidur tuh, Mas,
Itu tuh belatung bentuknya tuh kayak bentuk, bukan bentuk orang ya, kayak bentuk pocong gitu. Wah. Tidur bener-bener yang satu di tempat itu. Dan itu belatung bukan cuma satu, Mas. Aku sadarnya pas apa? Jadi kan kalau misalnya siang tuh, karena aku bangun jam 3, jam 11 itu aku harus tidur siang. Jam 3 itu aku harus tidur siang. Jadi aku pulang sebelum sholat zuhur, aku harus tidur siang dulu. Tidurlah aku nih, saat masuk kok ada yang jalan ya di kaki aku gitu kan. Wah, belatung. Dari mana nih belatung gitu kan? Lihat plafon, nggak ada yang bolong gitu kan. Dah, taruh buang nih, udah dibuang. Tuh kok belatung lagi? Begitu belatung ngambil 3 belatung. Begitu dibuka, Mas, bed cover, itulah yang pocong itu. Kayak lagi tiduran gitu. Astagfirullahalazim, udah tuh. Udah kan, akhirnya selesai. Pembantu aku juga bantuin tuh. Udah kita beresin. Udah, saat itu tuh aku nggak mau report kemana-mana kan, aku nggak cerita sama suami. Udah, yang penting ketemu belatung, udah kayak gini. Udah deh, pikiran aku udah nggak boleh kesana lagi gitu kan, karena menurut aku kalau semakin dipikirin dia akan semakin menang gitu kan, semakin kuat. Udah, nggak taunya Mas, itu hari kedua kejadian lagi. Logika kita bermain logika nih ya. Kalau jatuh dari plafon kita bolong. Taruhlah emang plafon gue bolong deh. Itu kan harusnya jatuhnya di mana? Di atas bed cover kan? Iya. Ini kan di bawah bed cover, Mas. Bed covernya itu kayak bed cover rumah sakit, hotel. Jadi tuh aku kalau beresin tempat tidur tuh kayak hotel, Mas. Jadi bed cover itu aku tutup sampai ke bantal. Kebayang nggak? Dan itu di hari kedua terulang hal yang sama. Dibuka, itu belatung. Dan selalu jam 12 mau sholat zuhur. Wow, jamnya sama ya? Jamnya sama. Dan itu aku teriak. Karena saking, wah ini ada apaan lagi? Itu aku langsung ngambil handphone, aku video call suamiku. Yang ini belatung, itu yang kemarin aku cerita. Karena kan suamiku skeptis ya Mas. Orang-orang yang nggak percaya sama klinik-klinik gitu. Gaib kan susah untuk ngejelasin orang-orang kayak gini ya nggak sih? Mesti dikemplang, mesti ada buktinya baru dia percaya gitu kan. Ini loh. Ini belatung banyak banget gitu kan. Sampai akhirnya itu sampai bed cover aku buang Mas. Aduh. Karena banyak banget belatungnya. Akhirnya karena udah panik, ini kan kita udah kemana-mana ya, udah ke ustadz, udah ke tabib dan segala macem. Terus akhirnya aku telepon lah papaku, "Pak, ini gini gitu kan, cerita lah. Belatung masih gemuk-gemuk Mas. Oh ada nih Pak. Ya udah. Itu pas lagi nelpon, entah kenapa kodarullahnya, itu belatung tuh uget-uget di depan aku. Nah, masih ada nih belatung. Ya, emang nasib gue bagus ya kan. Gue kasih sampel deh bapak gue. Gitu kan. Udah, tunggu sampai besok pagi. Kalau sampai dia berwarna hitam, berarti ini kamu ada yang ngasih surat cinta. Katanya gitu kan. Ngasih surat cinta tuh berarti ibaratnya kayak ada yang ngasih kiriman lah. Kiriman gitu kan. ya bahasanya. Ya kan. Jadi udah nih ya kan. Berharap-harap cemas dong ya kan. Secara kan kalau kita udah yang kemarin udah di ruqyah kan berasa udah bersih gitu kan. Kok ini masih ada gitu. Udah deg-degan. Besok paginya habis sholat subuh, aku lihat dong di sampelnya itu. Hitam Mas. Iya. Hitam. Dan hitamnya tuh gini, ini hitam di sininya abu-abu. Berarti kan kayak orang dibakar ya. Kayak belatungnya kayak dibakar. Padahal logikanya kalau misalnya Masnya nih ngambil binatang, belatung, cacing atau apapun, kan harusnya mejret dulu ya nggak? Mejret dulu, ada cairan dulu yang dia keluarin, baru nanti akhirnya jadi hitam kan? Ini nggak, udah langsung hitam. Dan itu ada fotonya. Foto-foto waktu pas aku ngambil sampel, terus sama foto aku belatungnya sudah hitam. Dan akhirnya kata papa, ya udah. Papa besok ke rumah kamu. Iya aneh banget sumpah ya. Itulah topnya lah ya. Nah aku
pikir itu sudah selesai. Di tahun 2019, perutku tuh sakit, Mas. Oke, ini bokap akhirnya ke rumah waktu itu? Ke rumah. Apa yang dilakuin bokap waktu itu? Waktu itu ya dibersihin. Dibersihin sama bokap? Bersihin lah pakai cara ya metode diazanin setiap sudut, terus pakai metode garam disebar luas gitu kan. Garam yang udah dibacain kan ada garam-garam ruqyah ya. Kalau misalnya di agama Islam itu kan kita media kita antara air, garam gitu kan, semua hal-hal yang natural dari bumi lah ibaratnya. Nah, dibikinin air, terus ada garam, ya udah kita disebarin gitu, dibacain sama papa kayak gitu. Oke. Dan itu berhasil? Pada saat itu berhasil. Oke. Pada saat itu. Nah, waktu itu juga kan aku sakit perut tuh, Mas. Nah, sakit perutnya itu aneh. Di setiap habis maghrib, perutku tuh sakit. Melilit sampai nggak bisa tidur, baru bisa tidur itu subuh. Jadi selalu sakit perut. Dugaan pertama itu adalah GERD. Ya kan, GERD. Biasalah perempuan, suka diet dan segala macem gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih diet aku nggak terlalu ketat ya. Maksudnya nggak yang sampai gimana banget gitu, nggak. Jadi begitu pada saat sakit perut, aku tuh dirawat, Mas. Dirawat yang cuma disuntik doang lah, masuk UGD, sehari 2 hari keluar gitu kan. Kok ini nggak berhenti-berhenti ya, sakitnya kenapa lagi? Payudara udah selesai gitu kan, ini sekarang sakit perut gitu kan. Sampai akhirnya ketemulah, oh ternyata medis nih, karena ada batu empedu. 0,8 mm. Oke. 0,8 mm nih. Terapilah aku. Terapi dengan minum obat yang selama 6 bulan tuh. Ada kan kita disuruh minum obat 6 bulan. Terus aku rutin cek ke dokter penyakit dalam. Dan akhirnya aku diputuskan sembuh. Divonis sembuh. Sudah sembuh. Okay. Karena udah nggak ada batu nih. Iya. Dan udah nggak ada sakit lagi. Di tahun 2022, Mas. Sakit perut itu muncul lagi. Sakit perut itu muncul lagi. Dan tahu nggak? Dalam jangka waktu 1 hari, aku sakit perut, terus aku masuk, terus kan keluar lagi nih karena udah dikasih obat penahan nyeri tuh. Besokannya masih sakit lagi, balik lagi, itu udah 4 cm, Mas, batunya. Dari mana batunya? Coba. Ini yang 2022 itu ya? 2022. Sedangkan 2019 aku sudah dibilang aku sembuh. Udah 4 cm? Sudah 4 cm. Padahal sudah tidak ada batu. Kalau orang kan pasti nyangkanya, oh itu yang dulu kali, batunya semakin membesar. Lah kan gue ngecek ya, bulan juga ngecek ke penyakit dalam, begitu divonis sembuh, 6 bulan sekali aku datang. Ngecek lagi. Terus ya? Masih ngecek terus. Makanya waktu pada saat dibilang, hah? Sudah 4 cm dan harus diangkat. Oh sudah. Berarti kan bukan lagi medis gitu kan. Bukan lagi pola hidup. Tapi memang udah aneh lah gitu. Nah bertepatan dengan itu, Mas tahu banaspati? Ya, api. Bola api. Itu aku dikirimin itu, Mas. Jam 3 pagi meledak ke rumahku. Dan itu selalu kejadian di jam 3 pagi. Teror-teror itu selalu jam 3 pagi. Lagi tidur itu ada suaranya, apa lagi, lagi gimana biasanya? Lagi tidur. Jadi jam 3 kurang itu bunyi tuh. Cetar! Meledak. Anjay. Bener-bener meledak. Dan itu tuh yang dengar bukan cuma aku. Suami aku juga dengar. Ya, dengar nggak? Dengar. Langsung lari ke depan kan. Karena kita pikir ada orang main petasan. Cuman kok konyol banget ya. Jam 2 lewat, main petasan. Wah, apaan yang? Ini apaan nih gitu kan? Wah, udah deh ngambil wudu, sholat. Ya kan kita juga nggak mungkin kan bangunin orang kan gitu. Nggak mungkin bangunin Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz ini kan nggak mungkin. Aku ngelihat anak-anak baik-baik aja. Aku ngecek rumah baik-baik aja. Ya sudah, berarti kan memang kemungkinannya adalah mental. Iya. Ya kan, mental. Bahkan sampai aku tuh gini loh, Mas. Aku tuh sholat rajin, ngaji rajin, apa semuanya rajin. Itu aku tuh cuma satu, Mas, tujuannya. Bukan buat ini lagi, bukan buat ngusir
ilmu hitam lagi. Tapi udah kayak gini, ya udah ya Allah, pokoknya aku ibadah ini hanya untuk mempersiapkan kematianku biar indah. Ya ampun. Karena udah sampai sepasrah itu. Gue udah ke medis, udah dioperasi berapa kali. Iya ya benar. kan? Mau dibilang ke medis dulu lah. Iya. Udah operasi berapa kali? Udah berapa kali operasi? Udah bolak-balik ke dokter. Bolak-balik ke dokter THT apalagi karena dengungan kan. Nggak ada masalah, gendang telinga bagus. Bahkan aku orang paling bersih, kupingnya di dalam rumah tuh paling bersih kuping aku, Mas. Jadi, udah saking ininya udah deh. Gue hanya mempersiapkan kematian gue dengan indah aja udah. Gue sholat, gue ngaji, gue apa, kayak gitu aja sih Mas. Sampai akhirnya kejadianlah Banaspati yang kedua, Mas. Banaspati yang kedua, bunyi lagi, meledak lagi. Nah, tapi yang ini itu lebih bikin aku ngedown karena tetangga depan aku itu ngelihat ada bola api. Wow. Lihat lu dia. Ngelihat. Ya kan mungkin nanti nih tetangga-tetangga aku yang kemarin memberikan kesaksian pasti aku iya benar. Mudahan ya komen ya. Gitu ya. Kasih dong videonya nanti. Iya, nanti langsung aku ini. Jadi itu Banaspatinya itu yang ngeliat tuh tetangga depan, terus di belakang rumah aku ya kan. Karena kan aku tuh tinggal di kawasan elit ya Mas. Ekonomi sulit. Jadi ganggang pepet nih kita nih semua rumah-rumah ya. Oh mereka lagi pada di luar tuh kebetulan. Iya, karena kan kalau misalnya kita di ini kan ada kayak swadaya masyarakat gitu kan. Jadi mereka tuh kayak siskamling lah gitu kan. Nah itu yang ngeliat bukan cuma satu orang. Ada tetangga depan, karyawannya lagi nginep gitu kan. Ngeliat, jadi pas pulang tuh jam 12 malam, ternyata ada bola api kayak gitu. Terus udah gitu, sampai Bu RT-nya juga ngeliat. Makanya saya bilang, saya dong yang nggak pernah ngeliat. Itu kan karena memang ini. Ya udah, akhirnya telepon lah Pak Ustadz kan nanya, Pak Ustadz ini ada keluhan gini. Gini aja Teh. Ini kan ibaratnya kalau Teteh takut, ini pasti akan terus-terusan. Iya. Ya kan? Anggap saja malaikat turun. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya itu kan hampir sama dengan api. Ya kan? Positifnya adalah malaikat yang turun ke rumah Teteh. Udah, akhirnya gitu. Sampai aku tuh banyak kesaksian orang, Mas. Itu di depan rumah aku tuh ada cowok berdiri. Jadi nih ya, kalau misalnya di rumah nih, Mas. Di rumah nih, pagar aku kan rusak nih ya. Pagar rumahku tuh rusak. Jadi ya maklum lah punya anak-anak kecil kan. Jadi makanya pagar rumahku tuh rusak, nggak bisa tertutup dengan rapi. Nah, aku tuh kan usaha sembako. Ya. Jadi banyak nih paket-paket sembako aku taruh di luar. Tapi nggak ada satupun yang hilang. Alhamdulillahnya, Mas. Oke. Tapi dibalik dari cerita itu adalah banyak orang yang ngelihat di depan itu ada cowok yang nungguin. Jadi ada sosok laki-laki di depan rumah aku. Kayak gitu. Nah, sampai waktu itu banyak orang yang ngomong tuh bahwa laki-lakinya itu pakai bajunya putih, kayak pakai gamis, ya kan? Mukanya tuh antara muka Arab sama muka, ya pokoknya kulitnya tuh agak-agak hitam gitu. Nah, kemarin tuh waktu pada saat selesai banyak yang bersaksi nih bahwa aku ada yang ngirim gitu kan. Aku tuh kan lagi renovasi kantor tuh Mas. Kantor aku tuh nggak jauh dari rumah aku. Jadi kita tuh punya marmer yang mau kita pasang di kantor. Marmernya tuh lagi diem Mas. Bener-bener lagi diem gitu. Marmer kan tebel banget, tebel segini marmernya. Jatuh Mas nimpa aku. Nggak tahu siapa yang jatuhin. Itu aku sampai teriak. Satu komplek itu orang pada keluar karena teriakan aku kenceng. Karena ya makhluk ini mungkin memang benar-benar mau ngebunuh aku kali ya gitu kan. Jadi makanya sampai senangis itu sampai aku sesenggukan. Dan itu biru memar tuh segede gini nih. Marmer bisa jatuh. Marmer jatuh. Ketiup angin juga angin segede apa? Ya kan gitu. Aneh ya. Marmer jatuh. Cuma memang kan kalau dari ustadz-ustadz bicara Mas, ya alhamdulillahnya ada 4 ustadz yang ngasih tahu bahwa aku ini
dijagain sama leluhur gitu, dijagain sama leluhur aku. Kenapa sampai detik ini aku masih bisa datang ke sini? Karena ya mungkin leluhur aku itu yang akhirnya ya ngejagain aku gitu loh, bisa sehat sampai sekarang kayak gitu. Walaupun ya kalau boleh dibilang perjalanannya kan dioperasi 3 kali ya kan, terus udah gitu harus disuntik-suntik dan segala macam untuk ngilangin rasa sakit. Udah ada ratusan jarum lah yang masuk ke badan aku. Udah diruqyah juga. Diruqyah berkali-kali. Iya, dan mungkin kalau nggak ada yang misalnya nggak ada leluhur atau apa yang disebut itu ya, udah parah kali ya. Oh mungkin. Karena ada leluhur ini yang disebut leluhur jadinya ke filter. Betul. Iya. Betul. Aku sih bersyukur banget ya, maksudnya mungkin dari kejadian ini ada hikmah-hikmah di balik itu ya kan. Kejadian yang terakhir ini itu kan yang belum lama lah Mas, belum lama ini. Itu jadi setiap kali aku mau sholat tahajud, ya mungkin karena jam 3 ini jam-jam krusial ya. Ibarat kata tuh hantu-hantu mau pulang gitu kan. Hantu-hantu mau pulang nih, target belum tercapai, dia harus nakutin orang. Mungkin ya, mungkin nih. Otak gue sih konyolnya gitu sih Mas. Ya, kenapa nih selalu jam 3 gitu kan? Kenapa selalu jam 3 nih gue diterornya? Jadi pas aku lagi ngambil wudhu, kan kalau kusen itu kan pasti tinggi tuh sekitar 2,5 meter atau 3 meter gitu kan ya, pasti udah lebih lah gitu kan dari 2 meter. Nggak mungkin orang-orang yang normal setinggi itu gitu ya. Nah itu ada orang ngeliat ngintip di kaca dengan mimik muka tuh yang begini nih. Terus itu aku kan langsung bangunin suami, yang ada orang ngintip. Kita bilang, nggak ada kok, udah dicek sama dia, dibuka pintu dan segala macam, nggak ada orang, ya kan? Tapi pagi-paginya itu ada jejak muka, kan kalau kita tuh jejak muka Mas. Iya. Serius, itu ada jejak muka. Ya kalau kita ngeliat gini kan pasti ada jejak muka nih, ada hidung kita, ada jidat kita gitu kan ya. Iya benar. Itu ada jejak muka, ada bekas kayak napas apa gitu kan. Itu di paling atas, pas di kusennya. Paling atas. Itu makhluk apa? Ya kan setinggi itu gitu kan. Nggak mungkin dong kalau manusia. Karena manusia paling tinggi berapa sih? 185 lah. Di sekitar rumah gue paling tinggi ya 185. Iya. 190 aja jarang, ya kan? Kalau bule-bule banyak. Kalau banyak. Di Indonesia kan jarang ya? Indonesia nggak mungkin ya kan? Apalagi kan di tempat gue ya paling tinggi ya ibaratnya ya suami gue lah gitu kan. Gitu nggak mungkin juga. Ini gitu. Jadi gini kayak ini gangguan yang dialamin Kak Ega. Majornya ini berarti kalau lagi ibadah, kita katakan ibadah ya, baca doa dan lain-lain kayak sholat, gitu ya. Jadi misalnya lagi kerja atau lagi di jalan dari tadi nggak ada nih kejadian yang misalnya di jalan kan biasa kita dengar cerita di jalan ada gangguan, ini nggak ada ya. Justru di rumah Mas. Iya, rata-rata di rumah dan lagi sholat, lagi ibadah. Entah itu baca doa, entah itu wudhu, ya kan? Paling sering sih lagi sholat, mau sholat malam aja. Itu paling parah ya? Paling parah. Dan yang lebih seremnya lagi tuh kalau lagi aku tidur tuh ada orang tuh berdiri Mas. Kayak orang berdiri. Suka nonton kayak poltergeist gitu nggak sih? Yeah. Poltergeist, terus udah gitu kayak, jadi kayak orang berdiri, terus yang natap kita. Nggak ada gerakan sih, tapi kan itu cukup bikin kita freak ya. Karena kan aku tidur itu harus gelap ya. Jadi begitu pada saat lampu dimatikan dan mata itu sudah terbiasa dengan kegelapan, kita maka akan bisa melihat benda-benda kan. Karena kan akan ada adaptasi di mata ya. Ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Begitu mataku sudah beradaptasi, aku melihat di situ ada sosok. Karena kan di tempat tidur aku ini tempat tidur nih ya, kamar nih ya, tempat tidur. Nih di sini tuh wardrobe Mas, kayak buat baju-baju gitu, kayak lorong tapi baju gitu. Nah di situ Mas, di situ itu ada orang berdiri, terus kadang-kadang tuh suka. Untungnya gue nggak nemuin yang senyum ya,
gue lebih takut kalau dia senyum sih. Iya. Kalau cuman begini doang sih masih oke lah. Coba lu tiba-tiba senyum. Lu ngapain senyumin gue ya kan? Serem banget. Itu sih yang ini. Kalau senyum kan ibaratnya kayak dia punya pikiran jahat, niat jahat sama aku gitu kan. Tapi sampai sekarang ini nggak, maksudnya ada nggak kayak usaha biar, oke ini biar nggak kejadian lagi, gimana sih caranya? Entah itu datang ke satu orang yang bener-bener jago banget bisa sembuh total, atau emang rumahnya dibersihin apa gimana? Ada nggak? Kalau rumah dibersihin sih sebenarnya udah sering banget. Sering banget. Bahkan aku tuh udah sampai manggil ibaratnya manggil pengajian, terus udah gitu ikhtiar itu sudah dilakukan. Bahkan anak-anak aku tuh kan sekarang sudah 19 tahun ya, udah gede-gede. Jadi mereka tuh udah yang ayo diazanin setiap bulan tuh mereka azan. Dan kita tuh selalu sholat jamaah bareng, Mas. Sholat jamaah bareng setiap maghrib dan subuh tuh kalau misalnya weekend lah ya, karena kan kalau misalnya weekdays kan anak-anak kan sekolah, itu sebenarnya udah cara-cara itu sudah semua. Tapi ya itu lagi balik lagi mungkin karena memang aku tuh positive thinking gini, karena aku adalah pengusaha, mungkin ini adalah ujiannya ya, jadi ini adalah ujiannya. Jadi ya udah harus bisa bersahabat dengan semua gangguan itu, kayak gitu. Oh ngambilnya gitu ya, ngambil. Terakhir ini Mas, aku sholat maghrib jamaah nih. Kita lagi sholat kan biasanya kan kalau habis sholat zikir ya, sama anak-anak tuh, anak-anak kandung aku. Jadi sholat itu di laundry room. Nah, laundry room tuh setelah aku ngeliat sosok itu kan aku gordenin tuh, Mas. Jadi aku tutup biar aku nggak ngelihat sosok atau apa gitu ya. Jadi memang udah aku gordenin, aku pakein pintu, jadi udah ditutup. Nah, singkat cerita, itu kan pintu terbuka tuh waktu pas lagi sholat maghrib ya. Itu gorden lagi diikat. Lagi diikat nih sama Mbak, belum dibuka. Itu kaki lewat jalan, Mas. Aku tuh lagi zikir. Siapa itu? Karena udah kesel ya sama gangguan ini ya. Jadi aku tuh kayak, udah lo sini gue tantangin lo. Sini lo. Apa sih lo mau? Lo apa gitu loh, ya kan? Lo maunya apa gitu kan? Ya kalau lo misalnya mau mati ya lo mintanya sama Allah. Kan Allah yang punya nyawa gue gitu kan, ibaratnya kan gitu. Kan yang mencabut nyawa gue kan Israel, bukannya elu gitu kan. Jadi ya udah, makanya waktu pada saat itu karena aku udah saking keselnya, Mas, aku sampai teriak. Jadi itu sampai akhirnya aku tuh sudah sampai di tahap yang ya udahlah, ini mau gimana lagi nih, mau apa lagi nih gitu kan. Udah pakai bambu kuning udah. Ya kan, udah semua dilakuin ya pokoknya, medis, non medis semua, udah. Itu. Ustadz aja tuh udah 4 Mas yang datang. Dan bahkan gini, kayak hal-hal kecil kayak Ega misalnya, kan ada orang udah tahu ini gini, udah tahu. Nah, kayak Ega bilang sering ada sosok di pojokan wardrobe tuh. Kak Ega tutup hordeng, udah. Jadi ada emang hal-hal yang emang Kak Ega lakuin biar nggak takut lagi gitu. Nggak yang diem aja orangnya. Ya mau gimana lagi ya, udah semua usaha udah dilakuin. Dan ini kepo sih, yang di rumah itu yang digangguin Kak Ega aja apa anak sama suami juga? Sebenarnya sih anak nomor 3 itu juga punya kepekaan ya, punya kepekaan, jadi dia itu bisa ngelihat juga, Mas. Cuma ya itu balik lagi, ini kan antara kalau anak kecil karena suka main HP jadi ke distract ya. Nah kalau aku kan memang dari feeling aku itu, dia itu aku harus memprotek keluarga aku nih dari hal apapun. Karena tahun 2018 ini aku punya bad story sama hal-hal gaib. Jadi sampai detik ini kan kita jadinya anxiety gitu ya, cemas lah, apalah gitu kan. Ada gangguan apa lagi nih gitu. Jadi mungkin aku lebih sensitif karena aku mengasah itu gitu loh, ya kan, mengasah itu. Dan sampai sekarang suami tapi udah percaya? Ya pada akhirnya percaya, karena kan memang ada video yang aku di Ruqyah itu kan dengan 5 suara
pokoknya ganti-ganti itu suaranya. Dari durasi 9 menit itu ada 5 suara aja di situ. Nah, aku tuh juga waktu pada saat yang ruqyah pertama, itu sebenarnya aku dikirimin video, Mas. Cuma langsung aku hapus. Karena aku takut. Aku tuh takut sendiri ngelihat videoku. Nah, kemarin aku baru ngelihat itu video lagi. Dari tahun 2018. Pas aku di ruqyah, dan di tahun ini aku baru berani untuk ngelihat. Jadi 7 tahun kemudian aku baru seberani ini. Karena saking, menurut aku itu serem ya. Menurut aku itu serem banget. Dan belum ruqyah lagi sampai sekarang ya? Belum, Mas. Ruqyah ini aja mandiri aja kan, sekarang udah mandiri. bisa. Udah bisa ya. Udah bisa. Mandiri. Udah tahu caranya ya kan. Mantap. Berarti ya pengalaman mengajarkan kita lah ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi sekarang udah lumayan bisa ada ini, udah bisa nyikapin lah ya. Udah bisa nyikapin sendiri ada apapun itu. Nggak yang dibawa bingung, nggak yang dibawa takut lagi. Dan, ini gokil sih. Tapi alhamdulillahnya tuh gini, dari semua kejadian ini, aku tuh bersyukur banget ada kejadian ini, karena dengan ini kan kita lebih mengenal ciptaan Tuhan lebih banyak ya. Iya. Ternyata beragam, banyak. ya kan. Terus juga ya memang kalau misalnya orang bilang udah nggak apa-apa, kita harus semua harus baik, ternyata nggak juga gitu loh, karena banyak orang yang benci kita berbuat baik. Dan emang pelakunya ini gimana sih maksudnya? Pelakunya ini kalau mau kita ngomongin pelakunya kan dari tadi pas di ruqyah disebut tuh. Sebut ada namanya. Itu emang orang dekat apa gimana? Aku kepo aja sih. Deket sih sebenarnya, orang dekat. Orang dekat. Dia Ada namanya. Saingan apa emang sirik aja apa gimana nih? Saingan. Bisnis berarti? Bisnis. Oh, sama suami berarti? Suami. Kenanya kakak Ega? Lah, walah. Jin Gitu. tolol. Tapi emang gini loh, itu kan sebenarnya bukan cuman itu aja, Mas. Jadi suamiku tuh difitnah, katanya suka main perempuan, selingkuh, jajan, beli cewek-cewek di pinggir jalan, kayak gitu-gitu. Jadi memang bukan hanya mulai dari fisik dan gangguan sosok, baik dari verbalnya, dia pun juga menyerang. Oh gitu. Jadi memang mau dihancurkan juga rumah tangga kami. Gitu. Kayaknya jin dasimnya juga dikirimin juga gitu loh. Berarti sepersonal itu dia ya berarti ya? Pada saat itu. Tapi kan ya Allah kan punya rencana yang jauh lebih baik. Jadi aku nggak perlu ngotorin tangan aku nggak perlu balikin semua apa yang dia kirim. Ya, bener. Pada akhirnya aku bisa melihat sendiri kok. Dia akan kena batunya sendiri. Ya, bener. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah tuh ngajarin aku banyak hal. Sampai pada akhirnya aku tahu, yakin bahwa ya Allah tuh seadil itu kok sama kita. Memang ada hukum Allah di atas segala-galanya gitu. Jadi kan kalau orang gini, gimana nih mau dibalikin nggak? Ini nggak perlu dibalikin. Aku bahkan waktu pada saat itu aku nggak mau tahu siapa yang ngirim. Dan menurut aku juga kayaknya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan sampai detik ini, kemungkinan juga bukan orang itu doang gitu kan, mungkin ada lagi saingan yang lain dan segala macam. Cuma kita nggak perlu suuzon lah. Banyak kemungkinan yang lain daripada kita suuzon sana sini, malah kitanya yang capek, kitanya dosa juga kan ya, biarin aja. Ya kita manusia ya, ada yang suka ada yang enggak. Kayak gitu Mas Gilang. Oke, mantap. Berarti sampai nanti pun kita nggak tahu, amit-amit ya. Ini juga berarti nggak ada yang tahu, masih bisa kejadian juga nih. Tapi amit-amit aja nih, amit-amit dulu ya Kak ya. Berarti masih bisa kejadian juga tapi kan ya. Dan ya semoga kita berdoa semuanya sahabat lonceng, Kak Ega di rumah, Mas keluarga aman-aman aja, nggak kejadian yang aneh-aneh lagi pulang dari sini ya kan. Dan makasih banget ya Kak Ega udah mau nyeritain ceritanya yang serem banget ini sama sahabat lonceng di rumah. Dan buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Terus tuh kolom komentar. Dan buat sahabat lonceng yang punya cerita nih, pengen datang langsung ke sini buat cerita, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu, atau bisa klik link di deskripsi bawah video ini langsung ya. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Ega juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.